Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nida Astia dengan NIM 4444190086. Saya dari program studi Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai translasi dan transkripsi DNA. Translasi dan transkripsi merupakan dua proses utama dalam sintesis protein. Protein merupakan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Protein mempunyai peran penting dalam tubuh kita, diantaranya untuk transportasi, zat pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Lalu bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA lalu mRNA menjadi protein. Proses pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi dalam nukleus. Dalam transkripsi terdapat 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung pada nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi pada saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat yaitu, pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Begitu terus seterusnya. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah kelima ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir pada saat tRNA polimerase sampai ke daerah terminator. mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah kita menyelesaikan tahap translasi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma. Sitoplasma merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein, sebagaimana yang kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang kita sebut dengan kodon. Sehingga poin yang harus kita ingat dalam translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Selain itu, kita juga harus mengingat mengenai pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen yang seperti dijelaskan dalam video ini. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah kelima ke arah 3 ketika sudah menemukan kodon AUG tRNA yang membawa asam amino metionin, dan antikodon AUC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau akseptor site, daerah P atau peptide, dan daerah E atau acid site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui jenis asam amino.
apa yang mengkodon-kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misalnya nih, pada mRNA kodon AUG maka akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Pada saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar, kemudian ke daerah A, bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida yang tadi itu adalah dikenal sebagai protein. Jadi, tadi itu penjelasan singkat mengenai sintesis protein. Masuk konsep mengenai materi genetika seperti translasi, transkripsi, dan sintesis protein ini perlu sekali kita ketahui karena merupakan dasar-dasar dalam aplikasinya di bidang bioteknologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.